Hai gengs, balik with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah isi hati dia yang terdalam. Tentang kamu, tentang hubungan kalian, mungkin juga nanti terbaca energinya gimana. Oke. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke dia. Ini dia, karena kan kita temanya cek isi hati kan. Jadi ini bukan seseorang lagi, tapi dia. Energi dia ke kamu seperti apa? Aku tuh kemarin berapa hari nggak bikin video ya. Aku tuh kecapean. Jadi tiba-tiba temen aku minta anterin survei rumah. Dia mau beli rumah. Aku pikir temen aku yang A ini ajak ke rumah temen aku yang B. Yang B ini kan memang kita semua tahu emang beli rumah baru kan. Aku pikir kita itu mau ke rumah barunya si B. Ternyata si A ini ngajaknya pas udah sampai, ternyata dia survei dan beli rumah. Jadi 2 orang yang beli rumah. Kalau si B kan udah beli rumah dan lagi tahap renovasi, bukan renovasi sih, apa sih, belum selesai, lagi desain buat interiornya kan. Jadi aku capek banget guys, survei rumah, beli rumah, dan ke rumah temen aku yang satu lagi. Tapi aku bangga temen aku daripada beli rumah ya. Dalam artian tuh, daripada uang kalian habis buat mau kondo, mending kayak teman-teman aku, uangnya ditabung, terus beli rumah, kerja keras, bagus, nggak usah mikirin cowok gitu. Kalau aku mau cerita ya, teman aku yang B ini kan memang beli rumah dari 2 tahunan yang kemarin deh, kayaknya hampir 2 tahun lah ya rumahnya. Inden, dia itu tadinya galauin cowok. Temen aku yang B ini dia galauin cowok dari sejak aku bisa baca tarot. Kan kenalnya pertama kali ketemu di bazar, kita sama-sama baca tarot. Udah, ketika dia dekat lagi sama cowok itu, balikan, sampai orang tuanya cowok itu tuh datang ke Indonesia, which is mereka ya mungkin going to married gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba cowok itu kecelakaan, terus akhirnya kayak crash, hubungannya nggak jelas, terus akhirnya dia cuekin cowoknya itu. Padahal tuh mereka kayak udah pengen married lah, nikah. Maksud aku adalah gak usah pusingin soal cowok gitu. Jangan terlalu put your energy too much ke satu orang atau ke relationship. Fokus aja kerja, perbaiki diri kamu, naikin value kamu, kumpulin uang, beli rumah, apa segala gitu loh. Ya karena manusia itu gampang banget berubah, dan apa ya, kita nggak tahu kedepannya gimana. Jadi kejarlah apapun yang nggak akan mengkhianati kamu. Contohnya karir, finansial, itu nggak akan mengkhianati kamu. Walaupun capek, aku happy, berarti aku tuh apa ya, teman-teman aku pengen banget aku ada di perjalanannya mereka, perjalanan hari-hari krusial atau hari-hari penting mereka. I'm so happy. Itu gambaran aja buat kalian supaya kalian kebayang juga ya, daripada pelihara mau kondo, mendingan uangnya ditabung bisa beli rumah. Mau kondo udah nggak ganteng, nggak tahu diri lagi ya kan guys, kamu nggak akan dapat apa-apa. Terus teman aku nyuruh aku pada beli rumah di dekat mereka. Aku bilang prioritas aku tuh sekarang bukan rumah, fokus aku bukan rumah. Sebenarnya tuh aku sempat ya pengen beli rumah itu tahun berapa ya, mungkin 3 tahun lalu apa ya. Aku tuh pengen banget, tapi nggak tahu deh, time goes by, akhirnya kayak nggak kepikiran untuk sekarang ya. Kalian ngerasa kamu ketinggalan misalnya dari teman-teman kamu yang lain, teman kamu yang lain udah punya itu gitu misalnya, nggak usah takut ketinggalan, karena perjalanan manusia itu orang beda-beda ya kan. Kenapa beda-beda? Karena nggak semuanya fokusnya sama. Misalnya si A mau beli rumah, si B fokusnya kejar karir, ya nggak apa-apa gitu. Jadi beda-beda ya, kamu nggak usah sedih, nggak usah khawatir.
Tapi kalau aku kebetulan fokusnya belum rumah sih untuk sekarang ya. Waktu itu pernah, tapi sekarang kayaknya nanti aja deh gitu. Tapi ya ngomong-ngomong soal rumah, katanya Gen Z itu susah untuk beli rumah di zaman sekarang. Tapi udah bergeser loh pandangannya. Beberapa milenial dan Gen Z berpikir beli rumah itu udah jarang yang mau beli rumah. Kebanyakan mereka itu maunya sewa karena sewa itu lebih worth it. Terus marketing yang jualan rumahnya ngomong gini ke aku, iya Kak, tapi kan tiap tahun makin lama makin naik propertinya. Bukan masalah makin naiknya mas, aku jawab gitu ya. Karena fokus dan prioritas aku tuh bukan rumah, bukan properti. I have another priorities gitu loh. Kan aku nggak perlu cerita ya kan. Untuk bisa ambil sertifikasi Pilates aja itu harganya bisa kayak ya berapa puluh juta. Aku bilang gitu. Sertifikasi Pilates aja tuh ada yang sampai 60 juta, 80 juta. Kalau menurut lo beli rumah ada prioritas ya it's not me gitu loh. Ya aku aja tuh lagi mikir mau ngambil sertifikat Pilates lagi. Ya aku bilang ya rumah bukan prioritas aku buat sekarang. Kalau kalian gimana ya kan? Prioritas orang tuh beda-beda, nggak semuanya pengen punya rumah. Dan aku bilang aku belum ada di kapasitas untuk beli rumah. Karena apa? Aku beli sendal di Shopee aja tuh mikirnya lama, apalagi beli rumah yang harus mikirin lokasinya, strategis, harganya, maunya berapa, cocoknya apa ya aja yang aku butuhkan, berapa kamar, bla bla bla. Ya nggak sih? Untuk tidak terpengaruh sama omongan marketing. Ya kan, karena pada dasarnya kita nggak usah FOMO lihat si A, B, C beli rumah terus kita kayak harus beli rumah juga. Aku takutnya kayak teman aku kan ada beli rumah, terus akhirnya dia punya pacar baru, ya kan, ya mungkin udah mau serius nih, tiba-tiba pacarnya bilang kamu tuh rumahnya kejauhan katanya gitu. Akhirnya dia sekarang ngontrak rumah di Bintaro, ya. Dikontrakin sama pacarnya ya kan, berapa setahun itu berapa gitu kan. Pacarnya provider banget, you guys have to hear my stories. Pacarnya provider, terus akhirnya udah diumrohin, dilunasin rumahnya ya kan, dibukain perusahaan partneran sama pacarnya tuh ya kan. Itu aku yang ngajarin, putus dari pacar toksik. Terus aku bilang udah kerja aja fokus, siapa tahu nanti dapet yang cowok baru. Ternyata bener guys, dia dapet cowok baru yang lebih baik. Maksud aku adalah gini, aku takut gitu loh beli rumah asal punya uang aja, aku pilih mana suka, akhirnya one day aku nggak serak, akhirnya nanti rumahnya bingung mau dikontrakin apa atau apa, kan kita nggak cepet ya jual rumah. Ntar ujung-ujungnya kalau aku bingung ya kan, tiba-tiba mau pindah nggak suka atau apa, gimana? Apakah marketingnya mau tanggung jawab? Kan enggak. Pernah juga teman aku dulu di kantor, dia punya rumah beli di Bekasi, jauh banget, udah suami istri, akhirnya dia putusin rumahnya buat dikontrakin dan dia kos aja di Jakarta karena dia spend 2-3 jam untuk pulang balik ke Bekasi, dan itu capek banget sih ya kayak gitu. Jadi ya aku bilang ya gue beli sandal aja di Shopee itu butuh waktu ya kan. Lama banget mikirnya mau warna ini atau warna ini, apalagi untuk beli rumah ya. It's not about money juga, banyak pertimbangan dan itu bukan prioritas aku. Coba kalian share pandangan kalian soal rumah tuh sekarang apa? Kalian mikir lebih worth it sewa, kita bisa pindah-pindah atau apalah, dan lebih dekat, karena rumah zaman sekarang kan jauh-jauh dari Jakarta, sedangkan mobilitas kita kan di Jakarta. Nggak tahu dia, mungkin aku kalian bisa komen yang rumahnya di Jakarta tapi nggak tahu yang di daerah gimana. Oke, udah itu aja kita obrolannya, seru juga. Ya udah kita mulai ya. Energi kamu ke dia, energi kamu ini nggak tahu ya hubungannya baru atau enggak. Di sini ada sesuatu tentang hal baru. Bisa ketika baru kenal, baru dekat, mungkin kamu udah agak-agak baper, kepikiran dia terus mungkin ya. Dan kamu juga jatuh cinta, tapi beberapa kali kamu ngerasa energinya beda sama dia. Energi beda tuh apa ya? Mungkin kamu misalnya udah baper tapi dia kayak masih biasa aja mungkin ya. Tapi di sini energinya memang beda.
mungkin ada jarak, entah LDR beneran atau memang lagi berjauhan, dan ketika berjauhan kamu tuh kangen sama dia. Kadang suka bingung gitu ya. Ketika dia kayak ngilang atau nggak ada kabar, kamu bingung. Atau dia lagi menutup diri, kamu bingung. Dan apa ya? Sebenarnya dua-duanya sih sama-sama effort ya kalau untuk komunikasi. Kadang kalau komunikasi tapi suka beda juga pandangannya ya. Tapi ada satu orang yang komunikasinya lebih effort di sini aku lihat, entah kamu atau dia ya. Di sini dia enjoy, senang waktunya dihabiskan bareng sama kamu. Menurut dia juga kamu tuh penting, dan apa ya, dia suka bingung sih ketika berjauhan sama kamu. Beberapa kali dia ngerasa dia pengen berubah karena kamu, nggak tahu ya pengen berubahnya itu kenapa. Dia ngerasa hubungannya tuh berkembang atau bertumbuh. Dia sering kepikiran kamu, bingung, overthinking. Dia happy, feelingnya positif aja sama hubungan ini, kedekatan kalian. Dan apa nih, suka overthinking sih, bingung. Tapi dia bingung juga ya, kayaknya mau fokus sama karir atau fokus sama relationship gitu ya. Isi hati dia tentang kamu. Seperti apa isi hati dia tentang kamu? Kalau dibilang, tapi kan fokusnya beda Kak, nggak semua orang tuh mau beli rumah. Iya, aku cerita tadi itu buat supaya kalian kebayang, ya bener juga, harusnya tuh kita fokus ke diri sendiri. Jangan terlalu banyak put your energy too much ke laki-laki gitu. Itu ya maksud poin aku tuh. Karena kadang aku suka masih ngerasa kalian tuh ada yang suka fokus mikirin cowok terus. Oke, ngerti, lagi ada masalah, tapi kalian juga perlu mikirin diri kalian gitu loh, maksudnya jangan semuanya energinya mikirin cowok, buat cowok, effort banget ke cowok, padahal ya dia nggak pantas kamu perjuangin. Itu intinya ya, dia nggak pantas diperjuangkan karena dia red flag misalnya. Oke, isi hati dia saat ini. Mana aku pakai kartu ini lagi, pakai temanya ini. Kartunya simbolnya dikit, jadi aku harus mikir. Isi hati dia saat ini. Dia ini orangnya ya mungkin tipe yang seenaknya. Karena dia tipenya kayak gitu, ini memang hubungannya gak berkembang menurut dia juga. Dia masih mau di zona nyaman, dia belum siap menerima resiko dari sebuah hubungan. Walaupun terkesan dia kayak terbuka sama kamu ya sedikit-sedikit adalah effortnya, mungkin kamu lihat. Mungkin kamu lihat dari cara dia cari kamu, komunikasi, kasih perhatian. Ya menunjukkan kalau kamu tuh dipikirin sama dia, kamu ada di pikirannya gitu ya. Di sini benar dia tuh masih kayak pengen ada di safe place, tempat area yang aman. Aman tuh dalam artian ya dia masih pengen deket sama kamu, bertahan sama kamu, tapi dia belum bisa kasih keputusan misalnya, atau masih belum jelas arah hubungannya kemana gitu, tapi dia masih tetap stay di kamu. Jadi ibaratnya tuh kayak keeping fans gitu loh, nyimpan fans ya, kayak tarik ulur, tapi dia nggak bisa kasih kejelasan ke kamu. Dan beberapa kalian mungkin ada yang hubungannya udah selesai, udah putus gitu ya, karena saking beratnya kelihatan kayak ada apa sih, terbebani banget sama hubungannya. Mungkin salah satunya entah mau udahan, atau mungkin salah satunya bener-bener pengen banget kejelasan, akhirnya ya udah, mungkin ada yang ngelepasin di sini. Tuh ada dua kartu yang bilang hubungannya tuh nggak kelihatan banget perkembangan, dan nggak ada peningkatan hubungannya. Salah satunya keras kepala dengan keinginannya sendiri, salah satunya tetap tetap maintain komunikasi di sini. Salah satunya lebih ke feelings, lebih ke perasaan, hubungan, tapi satunya cuma mikirin karir dirinya sendiri
masa depan dirinya sendiri. Itu kan nggak sejalan jatuhnya ya. Isi hati dia tentang kamu. Tapi aku lihat di sini ada yang cinta segitiga ya. Ada yang sakit hati sih. Bisa juga sih dia yang sakit hati. Kalau kamu bilang kamu nggak nyakitin dia, mungkin aja tetap dia merasakan sakit hati karena hubungannya nggak berjalan dengan lancar mungkin. Ini ada yang udah berjauhan tapi masih pengen tetap komunikasi karena udah sangat terikat, hubungannya udah begitu dalam. Kalian tuh sering ya bersinggungan gitu loh, nggak sejalan pikirannya. Walaupun cocok, sebenarnya beberapa hal cocok, tapi kayak suka nggak apa ya, pandangannya tuh beda. Kamu maunya apa, dia maunya apa. Happy sih happy, bahagia sih bahagia. Dari hal bahagia itu, dari perasaan bahagia yang dia rasakan, dia tuh suka mikir, sebenarnya kamu tuh cocok dijadiin pasangan seumur hidupnya dia. Dia happy, dia nggak ngerasa ada tekanan, tapi mungkin nggak tahu ada alasan apa ya yang bikin hubungannya jadi nggak bersama atau udah selesai. Ada dari mereka yang berusaha melepaskan ikatan sama kamu, padahal komunikasinya bagus ya, tapi mungkin akhirnya tiba-tiba ya putus aja, kayak selesai aja. Dibilang cocok sih cocok ya mungkin banyak kesamaan, kemiripan, sekalipun mungkin ya berjauhan lokasinya, ada lah beda-beda dikit. Ya nggak mungkin kan semuanya cocok, semuanya sama gitu. Kitanya satu darah satu keluarga aja suka beda ya kan, apalagi ini beda kepala, beda ibu bapak. Dia berusaha jujur tentang perasaannya, kayak dia nunjukin ya dia punya perasaan ya, dia cocok sama kamu, dia pengennya tuh sama kamu, dia pengennya tuh bertahan, gak pengen udahan, tapi ya gitu ya. Dan ada di mereka yang berusaha melepaskan, sekalipun ngerasa kayak ini tuh udah deket banget sebenarnya kita gitu, kita banget. Ketika makin dekat, ketika komunikasinya intens, dia malah makin overthink, kayak mau dibawa kemana ya ini hubungannya, karena dia misalnya belum yakin. Terus kamunya mungkin dia lihat udah sayang, udah cinta sama dia, pasti bisa lihat dong ya kan, dia kamu cinta atau enggak sama dia. Mungkin dari cara perhatian kamu ke dia, dari cara kamu effort. Ada beberapa yang lebih mikirin karir, finansial aku lihat. Ya mungkin itu yang dia kejar, atau ya dia mungkin memang arahnya ke sana ya fokusnya. Ketika berjauhan ini banyak dari mereka tuh yang diam aja nggak ngelakuin apa-apa. Kan ini banyak banget gambar-gambar yang menjelaskan dia itu sebenarnya nggak fokus sih ke hubungan. Jadi kalau kamu fokusnya ke hubungan, mikirin dia, itu tuh bakalan buang waktu, karena dia nggak mikirin itu, dia mikirnya banyak hal yang lain. Ya mungkin memang itu goals hidupnya dia. Galau dia nih, tapi dia kayak lagi berusaha berdamai sama keadaan. Nah, keadaannya apa tuh hubungan kalian? Sebenarnya kalian tuh sama-sama sih, sama-sama mau bareng, mau bersama. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya keinginannya sama sih ya. Kadang dilihat juga effortnya sama sebenarnya. Tapi ya gitulah, mungkin gak mudah untuk bersama. Kalau udah selesai, ini ada seseorang yang mau move on ya kayaknya. Tuh ada kartunya lagi yang bilang hubungannya udah selesai. Sekalipun belum selesai atau di tahap kayak aduh gak jelas nih hubungannya, itu tuh di lubuk hatinya memang udah pengen selesai, cuma tinggal nunggu waktunya aja, atau nunggu kayak kamu muak gitu loh, jadi kamu yang ninggalin. Kebanyakan laki-laki tuh kayak gitu, dia kasihan sama perempuan tapi dia gak tega buat putusin. Akhirnya ada yang sengaja membuat kondisinya gak baik gitu ya, jadi kamu yang tinggalin, kamu muak sama dia. Tapi ada juga yang gak tega ninggalin, tapi ya sikap dia gak jelas ke kamu, ujung-ujungnya kamu sendiri juga yang ninggalin dia ya.
Jadi kalau misalnya kalian lagi bingung, jangan bingung. Karena ada juga orang-orang yang sebenarnya mereka sengaja bikin hubungannya bingung. Karena sebenarnya mungkin niatnya mempermainkan aja, main-main. Aku lihat VT di TikTok bilang gini, ini cowok yang bilang, ada cowok yang kesannya tuh kayak bingung sama perasaannya. Sebenarnya mereka tuh nggak bingung, kan ada bilang gini ke ceweknya, iya aku bingung sama perasaan aku sendiri ke kamu gimana. Ada yang sebenarnya mereka tuh nggak bingung, emang mereka brengsek aja, mereka sengaja tarik ulur atau keep kamu biar kamu tetap ada buat dia, di samping dia, tetap sama dia, tapi dia nggak kasih kejelasan, atau dia misalnya ghosting, pergi tanpa kejelasan. Kenapa? Karena biar dia bisa balik kapan aja. Kalau dia bilang aku nggak suka sama kamu, kita nggak cocok, atau kayak kamu apalah, dia kasih alasan apa, nah berarti kamu nanti benci sama dia. Ketika kamu benci, kamu muak, kamu gak akan terima dia lagi. Tapi ketika dia bikin semuanya membingungkan, dia akan balik lagi dan kamu ikutan bingung dan kamu nerima dia. Nah itu yang memang sengaja brengsek. Makanya aku sering bilang, kamu jangan deket-deket sama orang bingung. Kamu ikutan bingung, buang-buang waktu. Ya, itu laki-laki loh yang bilang ya. Aku ya sering bilang kayak gitu. Ada kan klien-klien yang bilang, kenapa sih dia tuh pergi tanpa closure, gak kasih kejelasan. Orang-orang yang gak kasih kejelasan itu kenapa? Supaya mereka berpikir ketika gue nanti mau deket lagi, ketika gue ngerasa kesepian, butuh seseorang, gue bisa datang ke lo dan lo nerima gue. Karena gak ada kata-kata dia yang menyakiti kamu, dan akhirnya kamu masih berharap, yes, pasti kamu nerima dia lagi. Ketika dia datang pun dia juga gak akan kasih kepastian apa-apa. Makanya terjadilah on off, datang pergi. Pilihan ada di kamu ya. Oke, kita lanjut ya sayangnya. Di sini ketika udah selesai ya, dia berubah nih sikapnya. Ya, atau sikapnya berubah terus akhirnya ya hubungannya selesai. Akhirnya hubungan kalian kolaps, gak baik-baik aja. Itu yang menyebabkan kamu sama dia jadi menjauh. Hubungannya nggak terlalu jelas, entah nggak jelas statusnya atau nggak jelas dia alasannya apa ninggalin kamu. Yang tadi aku bilang mungkin nggak ada closure. Sebenarnya sih kangen dia ketika nggak ada closure itu, kangen ya. Oke, kita cari tahu lagi isi hati dia saat ini. Dan dia juga ngerasa kamu mungkin apa ya, dia makin nggak tahu kabarnya kamu. Mungkin kamu dekat sama seseorang yang lemah. Dalam artian apa ya? Kamu lemah. Dia, dalam artian dia yang lemah. Dia nggak, seseorang yang susah kasih keputusan. Atau mungkin memang dia dalam masa yang membingungkan, entah dia lagi bingung di karir atau bingung di masa depan atau keluarganya atau apalah. Ya jadinya kamu ini keikutan. Lagi-lagi ya, sebenarnya bukan berarti kayak sebenarnya bukan bingung kok Kak dia. Iya, tapi balik lagi, seseorang yang kamu tunggu ini pantas diperjuangkan atau enggak, itu loh maksudnya. Ya. Isi hati dia saat ini. Tuh, dia aja tuh bingung buat ngomong sama kamu. Kenapa bingung? Ini kayak seseorang yang diam aja aku lihat. Karena dia ngerasa kalau ketika dia mengeluarkan kata-kata, nanti dia ngomong apa ke kamu, ini tuh bakal bahaya banget. Bahaya takut kamu menjauh dari dia, nanti dia akhirnya gak punya siapa-siapa. Atau bahaya nanti salah ngomong. Akhirnya hubungannya makin runyam. Dia juga gak mau terima resiko itu. Ya seperti aku bilang, mungkin dia mau keep kamu tapi dia nggak bisa kasih kejelasan. Dia sering sih kayak nggak denger gitu loh omongan kamu, kayak cuek aja, bodo amat. Dia misalnya tahu kamu tuh lagi ngeluh atau kamu lagi kasih pendapat apa, tapi dia cuek. Terkesan kayak dia dengerin kamu, tapi that's nothing buat dia. Dia nggak kasih solusi, dia nggak bener-bener kasih apa ya, kasih perubahan ke kamu. Cuma denger aja, oh ya kamu ngeluh ini, ngeluh itu, dia tahu, tapi ya udah kayak nothing change, nggak ada yang berubah. Dia pun sibuk dan asik sama dirinya sendiri.
Ya kalau dibilang dia pusing stres, ya pusing juga stres, tapi sayangnya harusnya kan ya ini juga dong, kamu butuh kejelasan, butuh kepastian dan keyakinan. Ini banyak tentang kartunya dia fokus ke dirinya sendiri. Dia lagi apa sih lagi dia kejar sebenarnya? Ada keraguan kan dia tuh sama hubungannya, makanya terkesan kayak tarik ulur, berubah-ubah. Tarik ulur tuh lebih kayak misalnya hari ini dia cari kamu banget gitu ya, ketika kamu jauh kamu ditarik lagi sama dia, tapi ketika kamu ngedekat kamu dibiarin aja gitu loh, diulur lagi sama dia. Itu kan jadinya player ya, player playing games. Dibilang cocok sih, dia ngerasa klik cocok sama kamu tuh bisa jadi one call away, bisa jadi teman, bestie, have fun, seru, bisa jadi sister, family, everything, bisa jadi tempat cerita, good listener. Tapi kan ya hubungan bukan tentang itu aja, ya gak sih? It's more than that. Seseorang butuh kepastian. Nah dia ngerasa kan kamu tuh lebih dekat daripada yang lainnya. Dia ngerasa kamu yang paling dekat lah sama dia, dan dia nggak bisa biarin kamu lebih dekat ke dia. Apa itu alasannya? Dan I love you unconditionally, I hope that you can forgive me one day. Kau bisa maafin dia. Dia takut buat kontak kamu tuh katanya. Berarti hubungannya udah selesai atau udah nggak? Udah putus, udah berakhir ya? You and I were too young. Mungkin kalian waktu itu ya masih muda, belum paham, bingung harus kasih keputusan apa gitu ya. Isi hati dia tentang kamu. Isi hatinya. Kalau cuma dia nunjukin perasaan, dia nunjukin perhatian, bisa dibilang sebenarnya dia nunjukin. Tapi menurut aku cuma nunjukin perasaan perhatian sih itu sebenarnya nggak terlalu effort sih. Itu cuma kayak bare minimum. Ketika seseorang mau gitu ya sama kita, mau bertahan, mau punya hubungan, ya itu bare minimum memang harus kasih perhatian, nunjukin perasaan. Karena apa? Ya lo harus buat yakin seseorang, lo harus buat yakin dia, harus buat yakin kamu. Karena kan bisa dibilang ya yang nungguin kamu kan bukan dia doang. Misalnya ada cowok lain juga yang ngejar kamu, misalnya yang antri, ya nggak sih? That's why kepastian dan kejelasan hubungan itu perlu banget. Dan di sini aku lihat seperti yang aku bilang tadi, kayak makin menjauh, makin nggak tahu kabarnya. Ya masing-masing, dua-duanya menjauh. Terlihat seperti salah satunya ngerasa kayak aduh gue udah gak ada artinya lagi nih kayaknya buat dia, kayak nothing gitu ya. Mungkin dia ngerasa kamu dia udah gak ada artinya buat kamu, di mata kamu. Nah ini kan tuh ada kartu kayak tentang tarik ulur. Kalau dibilang ingat kamu, masih kok dia ingat kamu. Tapi lama-lama kalau cuma komunikasi doang tapi nggak ada kejelasan, ya lama-lama ya buat apa komunikasi juga. Suatu saat kan kamu pasti nanya, bener nggak sih? Ini ada hubungannya cinta segitiga juga sih. Yang cinta segitiga malah komunikasinya bagus, tapi malah hubungannya nggak bagus ya kan, karena kan third party. Dia sih ngerasa ya udah dapetin hati kamu, udah dapetin kamu, tapi ini terlihat seseorang yang belum bisa benar-benar attach atau terikat, kayak masih ada rasa mau bebas. Beberapa tuh kalian mungkin lagi nggak komunikasi, lagi break hubungannya, entah putus nyambung atau beneran putus atau ngejelas ngegantung. Dia sadar sih harus kasih keputusan, karena dia juga nggak bisa bikin kamu
bikin kamu kayak nungguin, bikin kamu kayak ngerasa nggak jelas hubungannya. Beberapa nih kayak dari mereka ada sih yang pengen kayak jelasin ke kamu, menjelaskan. Tapi ada juga yang dalam hati mereka tuh kayak bilang, kamu lebih baik cari yang lain aja lah gitu. Ya, jangan sama aku. Bingung juga ya guys ya. Jadi aku yang bingung. Dia juga gak bisa kasih kejelasan pembicaraan apa. Sedangkan dia tuh pengen banget, dia tuh kayak ada chemistry dan ya cocok lah sama kamu, bolak-balik. Kadang orang bolak-balik tuh bukan karena cinta ya, karena ya kamu menerima, kalian menerima. Coba kamu misalnya ketus, jutek, pasti dia nggak akan balik karena dia ngerasa aduh jatuh harga diri dong kalau kamu nolak atau kamu marah-marah gitu ya kan. Jadi jangan senang dulu ketika orang bolak-balik. Itu bukan, ya mungkin ada perasaan cinta, tapi lebih kayak ya karena kita menerima, kalian menerima, jadi dia bolak-balik lagi. Dia tahu ketika dia datang kamu menerima, welcome, jadi dia datang. You know apa ya, ada kata welcome, keset. Kamu bukan keset kan? Good ya. Beberapa mereka itu suka sih sama karakter kamu, karakter yang gak nyusahin, independen, gak banyak menuntut, not demanding at all. Apa ya, kalian yang punya sifat apa sih, jutek, galak. Bukan jutek galak, maksudnya tuh independen banget gitu loh. You can do everything by yourself, gak nyusahin. Tapi orang-orang yang kadang deket sama orang-orang yang kayak independen banget, itu biasanya malah yang deketnya sama Mokondo, karena Mokondo itu nggak perlu modal, jadinya ketariknya sama yang independen karena ngerasa cocok. Mereka nggak perlu modal, si independen ini bisa ngerjain apa aja, terima apa aja, nggak dikasih apa-apa juga, even waktu juga susah gitu kan, nggak dikasih. Ya jadinya hubungannya masih bertahan. It's not about love anymore, ya kan? Ya karena ya kebutuhan dan keinginannya cocok aja, ya kan. Akhirnya independen menormalisasi atau memaklumkan, mewajarkan, oh ya dia memang sibuk. Enggak juga sayang, kamu lihat CEO itu sibuk, jadi mereka bisa punya waktu buat pasangannya, ya kan. Mereka punya ajudan, asisten supaya mereka punya waktu buat orang-orang mereka yang tersayang. No, CEO atau orang-orang yang keren aja tuh bisa punya waktu buat selingkuhannya, ya kan, di belakang istrinya bisa sih, gak ada yang sibuk sebenarnya. Kalian lihat lah yang punya selingkuhan atau yang punya enong-enong tuh mereka siapa sih? Mereka punya uang banyak mapan. Uang banyak mapan itu dari mana? Dari mereka kerja sibuk, akhirnya mapan dapat uang banyak. Sih yang mapan dan sibuk aja tuh bisa punya selingkuhan, waktunya banyak buat berselingkuh. That's why nggak ada yang orang benar-benar sibuk ya. Cuma masalah prioritas atau bukan aja sebenarnya. Isi hati dia ngerasa sih hubungannya makin lama tuh makin rumit ya. Mungkin kamu ada di titik dimana nih kayak mempertanyakan kejelasan atau kayak kamu menuntut sesuatu di sini. Di sini nih ada momen-momen dimana kalian bingung, ya kan kayak gini ya, debat deh tuh mungkin ya. Nah kan di sini nih ada tentang confusion. Di sini nih kartunya, nggak bisa kasih lihat karena nggak pakai baju orangnya. Dia masih menginginkan kamu, tapi ini bingung karena di sini ada seseorang yang kayak menolak atau kayak udah menutup hati ya. Kayak orang ini ngerasa gue harus memilih, gue harus punya pilihan, gue harus kasih keputusan. Ya nggak bisa, dia bikin kamu ngegantung gitu aja. Ini seseorang yang punya power, jadi bisa dibilang apapun yang terjadi dalam hubungan ini adalah keputusannya dia. Aku sebel banget sama
hubungan-hubungan yang dimana kayak oh kita tuh nggak bisa memutuskan ini nih kita ya, kayak kamu ya, kita lah ya, kita nggak bisa memutuskan, kita nggak bisa kasih keputusan ya, tapi akhirnya apa, kita menunggu seseorang yang kasih keputusan, padahal kan kita sama-sama manusia. Kenapa kita nunggu dia yang kasih keputusan? Kita juga bisa ambil keputusan sendiri untuk hidup kita, untuk waktu kita yang terbuang. Tapi seolah kayak kenapa hubungannya cuma menunggu keputusannya dia. Hey, dia siapa? Even waktu aja dia susah kasih kamu, ya kan? Ya, kamu aja jangan kita, aku nggak mau ikutan. Ya kan? Terus gimana? Karena aku lihat nih orangnya songong banget gitu loh, suka-suka dia yang punya power nih, dia punya power, dia yang punya otoritas, ya harus gini. Akhirnya apa, kamu yang seolah-olah kayak diinjak-injak gitu loh, karena suka-suka dia. Kalau dia bilang putus udahan ya, kalau dibilang dia belum bisa kasih keputusan yang masih lanjut, kalau dia bilang lanjut, kita bertahan, tetap bertahan. Kenapa kamu nggak bisa, kenapa kamu gak punya hak atas diri kamu sendiri? Kenapa kamu gak bisa kasih keputusan untuk hidup kamu sendiri? Gak apa-apa, oke. Kalau alasannya aku sayang atau aku takut gak ada yang mau lagi sama aku. Bingung deh sih kalau ada yang bilang aku takut gak ada lagi yang mau sama aku. Padahal di ayat Al-Quran Allah bilang ya, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Cie. Jadi apa yang ditakutkan? Karena setiap manusia diciptakan itu udah ada rezekinya masing-masing. Rezeki itu ya takdir ya. Ya kamu sama siapa nantinya, kamu rezekinya seperti apa, perjalanan hidupnya gimana. Gak ada seseorang dilahirkan, diterjunkan ke dunia tanpa takdir, tanpa cerita hidup gitu loh. Jadi buanglah rasa khawatir. Dan di sini dia tuh, beberapa mereka ini kayak udah menutup hati dari kamu ya. Tapi dia berusaha tenang aja, seakan-akan kayak nggak ada tekanan, nggak merasa tertekan. Mungkin orang ini pintar ya mengontrol dirinya. Dia stres tapi dia bisa gitu loh mengontrol stresnya itu, pusingnya itu. Jadi terlihat kayak baik-baik aja, kayak seolah-olah tuh kayak gak ada masalah. Ada dari mereka yang lagi fokus ke perjalanan hidup baru. Apa nih maksudnya ya? New beginning. Kalau kamu ngerasa makin dekat sama dia, mungkin new beginningnya sama kamu. Tapi kalau kamu ngerasa makin jauh, mungkin ya dia mau menjalani hidup barunya sendiri gitu. Misalnya mau pindah ke pekerjaan baru, rumah baru, apalah. Pokoknya hidup dia yang baru lah, mungkin transformasi. Di sini dia sering defensif kan. Misalnya kamu tanya kejelasan, dia nggak bisa jawab. Dia bilang nantilah, apalah. Too much reason ya, terlalu banyak alasan. Tuh kan ya, ada kartu tentang frustasi di sini. Ya yang tadi aku bilang, dia mungkin stres, tapi dia bisa mengontrol stresnya itu, frustasinya itu. Kalau kamu kan gak kelihatan banget, kayak cari-cari dia terus, minta kejelasan atau nanya-nanya. Kalau dia terlihat kayak cuek, tapi ya sebenarnya stres juga. Di sini sih sebenarnya kayak ada yang mau minta maaf ya. Entah kamu atau dia yang mau minta maaf ya. Oke. Kita pakai ini dulu deh kartunya. Kalau dibilang masih baik, mau baik sama kamu masih, tapi kan untuk tekanan kalau kamu tanya tentang kejelasan, dia nggak bisa jawab. Dibilang nyaman sama kamu juga udah kenal dunia dia tuh kayak gimana, dia nggak perlu repot-repot jelasin ke kamu kalau dia lagi kenapa gimana. Dia tuh kayak mau action tapi nggak tahu actionnya tuh kayak nggak ada, kayak kebanyakan mikir, kebanyakan bengong. Dia sadar dia harus kasih penjelasan ke kamu supaya kamu tenang atau kasih kepastian hubungan. Dan dia sering juga nih nanya ke orang-orang terdekatnya, dia tuh harus bersikap gimana ke kamu, harus kayak gimana sama hubungan ini, apa sih kayak bertahan dijalanin atau nggak usah gitu loh.
isi hati dia saat ini. Dia tuh jelasin ke kamu bingung ya. Dianya bingung dan dia susah buat ngomongnya. Karena dia ngerasa belum bisa sebenarnya kasih janji-janji manis kepastian. Karena banyak dari kalian tuh yang udah pintar, udah nggak bisa dikasih janji manis. Pasti kalian tanya, nih gimana nih, kapan nih, apa gitu. Kamu kemarin bilang kayak gini tapi kok beda lagi. Nah, banyak mereka yang ngerasa kamu udah nggak bisa dibohongin. Ya iyalah, kan udah sering diceramahin di sini soalnya sama aku ya. Jadi kalian lebih pintar, you are smart guys. Bilang iya dong, karena kan kita kan mantengin videonya Raisa terus. Kalian juga nih menuntut, sebenarnya bagus sih, nggak ada yang salah dengan menuntut, karena ya kalian kan udah apa ya, waktu terbuang untuk chat dia, teleponan apa segala, itu effort kan ya. Sekalipun misalnya cuma teleponan aja ya, teleponan kan juga berarti ya waktu. Misalnya waktu itu bisa kamu pakai buat pekerjaan yang dimana bisa mendapatkan uang, tapi ternyata kamu habisin buat dia dan kamu nggak dapat apa-apa ya kan. Makanya dibilang waktu itu penting. Iya, kamu udah effort waktu juga, udah terbuang waktunya. Misalnya waktu kamu itu kamu fokusin buat buka bisnis bisa menghasilkan uang, tapi waktu kamu terbuang buat fokus ke dia, you don't get anything. Akhirnya dia bingung sendiri, ujung-ujungnya dia kasih batasan ke kamu karena dia stres. Misalnya kamu bawel, misalnya kamu cerewet, secara nggak langsung jadi seolah-olah kayak ada batasan, entah dia kasih batasan atau enggak yang kelihatan jelas banget, misalnya ngeblok kamu atau apa. Tapi bisa juga nggak ngeblok tapi di ignore ya. Akhirnya kan kayak seolah ada batasan, kayak susah buat mengakses. Ada yang kayak siap-siap mau pergi ya, kayak dia nggak mau denger omongan-omongan kamu, atau dia stres juga. Kalau dibilang perasaan ada ya ada, tapi kan perasaan doang nggak menjamin hubungan bisa berjalan ke depan. Perasaan itu cuma salah satu modal dalam sebuah hubungan, tapi kalau cuma perasaan aja nggak bisa lah hubungan berjalan dengan baik. Semua butuh faktor-faktor lain. Oke, kayaknya itu aja ya. Jadi kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia. Ada Gemini, Pisces, Aries, Taurus, Cancer, Virgo, Leo. Kalian kan suka pada komen ya, Kak aku tuh udah move on, aku udah tinggalin dia. Ya nggak apa-apa, udah move on, udah tinggalin, tapi kalian masih mau dengerin video di sini nggak apa-apa ya. Kita ya kalian habisin lah masa-masa move on dan bingung kalian di sini sampai nanti kalian capek dan muak sendiri. Ada huruf S, L, G, K, R, X, Z, F, E, D, I. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.